Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini mau bahas contoh-contoh soal TKA Kimia SMA. Materinya dari kelas 10 sampai kelas 12 tentunya ya. Ada banyak soal, semuanya soal pilihan berganda, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, diketahui notasi dua macam unsur. Ada Ki714 dengan Z919. Jika kedua unsur bersenyawa, hibridisasi atom pusat, geometri molekul, dan kepolaran senyawa berturut-turut adalah. Nah, jadi kita sebenarnya tinggal bongkar aja dengan melihat konfigurasinya. Jadi misalnya kan Ki ini 7 ya. Pasti konfigurasinya adalah 25 ya, kulit KL-nya itu ya. Sedangkan Z itu 9, 2, 7. Jadi Ki ini, dia notasinya gini dia. Ki itu 5 itu artinya ada 3 yang single ya, ada 1 yang pasangan. Kalau 7 itu, saya buat di sini deh. Itu ada begini, 3 berpasangan dan 1 yang single. Jadi kalau mereka bersenyawa, maka Ki yang di tengah, karena paling banyak singlenya, jadi ada masih 1 pasangan elektron bebas, single, 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 akan diisi singlenya dari si Z. Nah, tinggal isi sisa dari si Z. Oke, ini biasa kita buat ini seperti ini ya, ikatan dia. Jadi inilah apa ya, Lewisnya tadi tuh ya. Kalau Ki dan Z-nya digabungkan. Jadi Ki Z3. Nah, kalau mau lihat hibridisasi atom pusatnya, kita cuma lihat yang Ki ya, atom pusatnya kan Ki. Kalau mau lihat aja semua domain elektronnya. Jadi domain elektron tuh bisa elektron bebas, bisa elektron ikatan. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi istilahnya kita butuh 4 buah orbital untuk senyawa ini. Pasti orbital pertama adalah S, karena S kan punya 1 kotak orbital. P kan punya 3 kotak, 3-3-nya dipakai. Karena kita butuh 4, 1 tambah 3. Ya, jadi hibridisasinya adalah S dan 3P. Jadi kita biasa buat sp3. Nih, jadi opsi C, D, E bisa. AB nggak bisa. Lalu geometri molekul, bentuk molekulnya ini, jadi kalau ada seperti ini 3 dimensi agak susah ya, dia ada di posisi belakang gitu ya. Z, 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 ini namanya segitiga piramida. Ini berarti antara C atau D. Polar atau tidak nih? Ada elektron bebas nih, pasangan elektron bebas di atom pusat. Walaupun dengan adanya pasangan elektron bebas di atom pusat, sebenarnya nggak jaminan dia polar atau non polar. Umumnya akan polar, ya. Tapi bentuknya ini kan tidak simetris, ya. Ini yang menjadikan dia senyawa polar. Jadi nomor 1 ini opsi yang tepat adalah yang D. Nomor 2, gas sulfur dioksida SO2 di udara dapat mengalami reaksi oksidasi. Hasilnya adalah sulfur trioksida SO3. Ini reaksinya. Untuk menyetarakan, kan tentunya kita harus tahu nilai koefisien A, B, dan C. Nah, berturut-turut berapa nilai A, B, dan C? Saya tulis ulang. Ini reaksinya juga nggak ribet ya. Artinya ini harusnya bisa dikerjakan dengan cepat ya adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat S-nya kan di kiri dan kanan sama. Tinggal masalah O-nya aja. Jadi ini SO2 tambah O2 SO3. Di kanan ada 3O. Di kiri itu sudah ada 2, berarti butuh 1 lagi di sini. Ya tinggal kali setengah.
Kan kita nggak ada opsi seperti ini, ya kali 2 aja semuanya. Jadi 2SO2, O2, 2SO3. S sama-sama 2, O sama-sama 6, beres. 2, 1, 2 ya koefisiennya. Yang C. Nomor 3, ini ada wacananya ya. Ini pokoknya langsung aja dari hasil uji laboratorium. Ada senyawa itu ya, yang ada CHO itu, komposisi masanya ini. Karbon 40%, hidrogen 6,7%, sisanya adalah oksigen. Ya tinggal dikurangin aja ya, 100 dikurang 40 kurang 6,7. Itulah si oksigennya. 53,3%. Ini komposisi CHO-nya. Lalu melalui spektrometri massa diketahui bahwa massa molar senyawa tersebut 180 gram per mol. Nah, mereka nyimpulin bahwa rumus empiris dan rumus molekul senyawa itu adalah CH2O. Benar nggak kesimpulannya itu? Itu yang mau kita uji. Jadi langkah pertama cari dulu rumus empirisnya. Ya, jadi kita bandingkan aja dulu molnya dari si C, H, dan O. Nah, jadi ingat ya, kalau kita punya persen-persen gitu nggak usah panik. Anggap aja semua zatnya itu adalah 100 gram. Supaya 100 gram dengan persen itu bisa saling coret. Atau artinya, persen itu bisa dianggap sebagai masanya. Jadi si C-nya 40 gram, H-nya 6,7 gram, O-nya 53,3 gram. Kita nggak bandingin massa, kita bandingin molnya untuk rumus empiris. Artinya kita harus bagi dengan AR masing-masing nih. C itu 12, H itu 1, O itu 16. Nah, ini dapat 3,33, 6,7, 3,33. Atau kalau semuanya dibagi dengan 3,33, kita dapatkan ini adalah 1:2 banding 1. Jadi rumus empirisnya adalah C, H-nya ada 2, O-nya 1. Cocok nih. Untuk rumus empiris saja. Rumus molekulnya kita belum cari kan? Nah, gimana sih kita mencari rumus molekul? Kalau sudah dapat rumus empiris, kita butuh data MR-nya. Massa molarnya dikasih tahu nih. Nah, jadi rumus molekul itu, rumus empiris, misalnya kita kali faktor X lah atau N lah, terserah ya. Rumus molekul itu bisa diwakili dari MR-nya. Tadi rumus empirisnya kita udah dapat CH2O. MR-nya dikasih 180. Nah, MR itu kan gabungan dari AR unsur-unsurnya ya, dalam senyawa itu. C12, H1 tapi ada 2 ini ya, jadi 2. O16. 180 sama dengan, ini 12 tambah 2, 14 tambah 16, 30. X. Berarti kita bisa dapat X-nya itu sama dengan 6. Artinya rumus molekulnya itu adalah ini. Si empirisnya kita kali 6 semuanya. Jadi C6, H12, O6. Jadi rumus empiris dan rumus molekulnya di soal nomor 3 ini tidak sama. Berarti kesimpulan mereka itu salah. Oke? Karena rasio mol tidak sesuai dengan komposisi yang diberikan. Salah lah ya, jelas. Massa molar menunjukkan bahwa rumus molekulnya C6H12O6. Nah, ini benar. Gitu ya. Jadi kalau udah dapat rumus empiris, cari rumus molekulnya dengan bantuan MR. Kadang rumus empiris bisa nggak sama dengan rumus molekul, kadang bisa sama. Jadi harus ada pembuktian ya, perhitungannya. Yang D ya, nomor 3. Nomor 4, seorang murid melakukan percobaan reaksi antara 24 gram logam magnesium Mg, AR-nya 24 dikasih, dengan larutan asam klorida HCl 3 molar sebanyak 1 liter.
keadaannya adalah STP ya, Standard Temperature and Pressure. Ini reaksinya, dan kalau dicek ini udah setara ya. Berdasarkan reaksi tersebut, pilihlah pernyataan yang benar berkaitan dengan zat, reaktan, dan produk. Yang benar itu lebih dari satu katanya. Jadi bisa aja ABC benar gitu ya. Kita coba aja. Tulis ulang aja dulu reaksinya. Mg tambah 2 HCl. MgCl2 plus H2. Paling enak tuh pakai metode MRS atau ABS, terserah ya. Mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, mula-mulanya Mg itu, di sini semua kita masukkan molnya ya. Kita kan punya 24 nih, jadi cari dulu ya mol dari Mg. Kalau ada massa dengan massa atom relatif, tinggal bagi aja. 24 gram per 24 gram per mol. 1 mol lah si Mg-nya. Taruh di sini. HCl-nya, nah ini kan nggak ada massa, tapi dia dalam molaritas dengan volume. Hati-hati ya, rumus mol itu kan banyak ya. Jadi mol itu adalah molaritas kali volume. Molaritasnya 3, volumenya 1. 3 mol. Taruh ke sini. Yang namanya mula-mula produknya belum ada, kosong. Lalu kita cari yang namanya reaksi pembatas ya. Reaksi yang habis, yang nggak bersisa. Caranya bagikan aja dengan koefisien mol-mol ini ya. 1 bagi 1, 1. 3 bagi 2, 1,5. Yang lebih kecil hasil baginya itulah namanya reaksi pembatas. Si Mg ini yang habis. Yang namanya habis pasti nggak punya sisa. Yang namanya habis kalau mula-mula 1 mol, pasti yang bereaksi pun 1 mol. Ini nih saya lingkarin ini R itu karena di bagian itulah salah satu kalimat penting dalam kimia itu ya, dalam stoikiometri, dalam perhitungan itu, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi kalau Mg-nya 1 mol, maka HCl-nya 2 mol. Ya, Mg koefisien 1, 1 mol, HCl koefisien 2 ya 2 mol. MgCl2 koefisien 1, 1 mol. H2 koefisien 1, 1 mol. Jadi tinggal ikut-ikutin aja. Turunkan, ini masih ada sisa 1. Udah, nih semuanya dalam mol. Mol, mol. Cek yang A. Mol Mg yang bereaksi 1 mol. Nih si Mg-nya. Bener ya? Volume H2 yang dihasilkan adalah 22,4 liter. Nah ini H2-nya. Volume pada keadaan STP adalah mol kali 22,4 liter per mol. 1 kali 22,4 ya 22,4 liter. Bener nih yang D. Yang C, HCl adalah reagen atau reaksi pembatas. Salah, Mg ya. HCl yang bereaksi 3 mol. Walaupun dia di awal punya 3 mol, tapi yang bereaksi cuma 2 mol. Makanya masih ada sisa 1 mol ya. Salah. MgCl2 yang dihasilkan 2 mol? Oh tidak, yang dihasilkan adalah 1 mol. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah opsi A dan opsi B. Lanjut nomor 5, salah satu senyawa alkana bercabang digunakan sebagai bahan aditif dalam bahan bakar untuk meningkatkan kualitas pembakaran. Strukturnya ini ya, ada di bawah ini. Yang ditanyakan jumlah C primer berapa, C tersier berapa. C primer itu biasa ditulis gini ya, 1, 0 gitu. Ya C kan itu punya tangan, saya bilang tangan ya, itu elektron sekitarnya ada 4 ya. Jadi dari 4 tangannya itu cuma 1 yang ke C lain. Yang lain, ya ini karena hidrokarbon, jadi cuma ada H ya. Ini primer. Sekunder ada 2 dari 4 tangannya dengan C lain ini. Sisanya H. Kalau C tersier, dari 4 tangannya 3 dengan C lain. Satu lagi H. Kalau C quaterner, ini 4. Jadi semua tangan C-nya itu lengket ke C lain.
Yang ditanya cuma primer dan tersier. Tersier 3, sorry. Nah, jadi kalau cuma ada CH, mencari primer itu cari aja yang CH3, yang paling ujung-ujung. Udah kelihatan nih, primernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa A, bisa B, bisa C. Tinggal cari yang tersier, yang mengikat 3 C lain. Kalau CH2 nih sekunder, karena dia ngikat cuma 2 C. Ini kalau C ini, tengah ini semuanya ikatan dengan C lain kan, jadi habis nih. Nggak ada hanya, itu quaterner. Inilah yang tersier, ada 3 C, kiri, kanan, bawah. Tersiernya cuma ada 1 nih, berarti 5 dan 1. Oh, ada nih yang C. Nomor 6, suatu reaksi asam basa dapat didasarkan pada beberapa teori, ya. Ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Perhatikan reaksi di bawah ini, H2PO4- tambah H2O menghasilkan HPO42- tambah H3O+. Berdasarkan reaksi tersebut, pernyataan yang benar mengenai reaksi asam basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry adalah, asam zat atau spesies yang melepas proton ya, atau H+. Konsep mereka itu adalah H+ atau proton ya. Basa menerima atau menangkap H+. Oh, ini kalau asam melepas H+, dia berubah menjadi basa konjugasi. Basa nangkap H+ berubah menjadi asam konjugasi. Jadi tinggal cek aja nih. Jadi cara ngeceknya itu lihat aja yang mirip-mirip. Jadi kalau H2PO4- di kiri pasti temennya HPO42- yang kanan. Karena mirip kan. H2O, H3O+. Saya buat ke atas aja ini. Cari pasangannya gitu ya. Nah, kalau lihat H2PO4- berubah jadi HPO42-. Ada H+ yang hilang kan? Lihat aja hanya itu dari 2 jadi 1. Jadi di sini ada pelepasan H+. Siapa tadi yang melepas H+? Asam. Berarti H2PO4- adalah asam. Lagi ketika asam melepas H+, dia berubah menjadi basa konjugasinya. Kemana H+ yang dilepaskan tadi? Ditangkap sama si basa, si H2O. Berubahlah H2O menjadi H3O+. Ini tangkap H+. Basa berubah menjadi asam konjugasi. Udah tinggal cek satu-satu opsinya. H2O menerima ion hidrogen dari H2PO4- dan bersifat asam. H2O bersifat basa itu. H3O+ memberikan ion hidrogen kepada H2O. Terbalik ya. Salah lah ya. H2O itu nangkap hidrogen, bukan menerima ya. H3O+ itu kan konjugasi, dia di kanan. Salah. H2PO4- memberikan ion hidrogen kepada H2O, benar. Dan H2PO4- bersifat asam. Nah, ini yang cocok nih. Dia bersifat asam lalu dia melepaskan H+ kan. Ditangkap sama si H2O. Yang C ini, yang 6. Nomor 7, dalam sebuah percobaan laboratorium dilakukan penguraian gas SO3 dalam atau pada suhu tertentu. Ini reaksinya 2SO3 menjadi 2SO2 tambah O2. Perubahan konsentrasi si SO3 diamati terhadap waktu dan hasilnya ditunjukkan melalui grafik ini. Yang ditanya, laju penguraiannya pada 40 detik pertama adalah, ya jadi kalau laju itu, misalnya kita buat, ada yang buat V, ada yang buat R gitu, terserah lah ya. Itu adalah perubahan konsentrasi, ya di sini SO3 ya, perubahan waktu
Nah, SO3 itu kita taruh dulu ya, tanda-tanda SO3. Terus dia 40 detik kan di sini nih. Tandain semua titiknya nih. Ya, perubahan konsentrasinya adalah dari 3 molar menjadi 1 molar. Ya, berarti 1 kurang 3. Ya, 1 kurang 3. Lalu waktunya kan dari 0 ke 40, berarti 40 ke 0 gitu. Jadi akhir kurang awal gitu. Hasilnya kan nanti minus, ya nggak apa-apa, namanya laju penguraian. Mengurai itu negatif itu cuma menunjukkan tanda itu berkurang gitu. 1 min 3 itu ya minus 2. 40 kurang 0, 40. Atau 1/20 itu adalah minus 0,05. Ini molaritas per detik ya. M per detik. Atau 5 kali 10 pangkat minus 2. Ada nih yang E. Nomor 8, seorang siswa melakukan percobaan di laboratorium untuk membuat larutan buffer asam yang mencampurkan 20 ml asam asetat 0,1 molar 20 ml 20 ml larutan asam asetat 0,1 molar dengan 20 ml natrium asetat 0,1 m CH3COONA CH3COOH. Diketahui juga tetapan ionisasi atau Ka dari si asam asetat adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. pH si buffer yang terbentuk itu berapa? Karena ini asam ya, jadi langsung masukkan rumus saja. Konsentrasi H+, Ka kali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya atau garamnya. Kebetulan yang dicampurkan ini udah pasangan itu. 1 asam lemah, 1 garamnya. Jadi natrium asetat itu adalah garam dari si asam asetat. Ya, jadi masukkan 1 kali 10 pangkat minus 5. Cari mol kan tinggal kali aja. 0,1 kali 20. Ya, 2 milimol. Nggak apa-apa. Nggak harus ke mol, nanti bisa dicoret. Komposisinya sama ya. Jadi sama juga molnya. Berarti tinggal 1 kali 10 pangkat min 5. Dapat konsentrasi H+, tinggal cari pH minus log aja kan. Min log 1 kali 10 pangkat minus 5 ya 5. Yang B. Nomor 9, untuk mengetahui faktor yang memengaruhi laju korosi pada besi. Dilakukanlah percobaan sederhana. Merendam paku dalam beberapa kondisi. Ini ada 3 kondisi ya. Yang ditanyakan urutan laju terjadinya korosi paku dari yang paling cepat adalah. Paling cepat itu kalau ditambahkan larutan seperti asam atau garam. Berarti 3 itu yang paling cepat. Lalu di sini ada oli. Oli ini menghambat ya. Menghambat kontak antara si paku dengan si bisa air, bisa udara gitu. Jadi kan pasti lebih lambat. Maka udah pasti yang 2 paling lambat. 3 ya lumayan cepat. Tidak, 3, 1, 2 dari yang paling cepat ya ditanyakan. Yang dadu. Nomor 10, ini ada 20 soal jadi saya part ya. Jadi ini part 1 ya, biar nggak terlalu lama. Nanti 11-20 di part berikutnya. Nomor 10, berikut adalah set percobaan yang dilakukan untuk menentukan laju suatu reaksi. Ini reaksinya A tambah B menghasilkan produk. Ini percobaannya ada 6 kali. Pasangan set percobaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu
terhadap laju reaksi adalah, jadi gini ya, kalau dalam suatu percobaan gitu ya, untuk menguji suatu faktor, kalau dia misalnya menguji faktor suhu, pengaruh suhu, berarti dia akan dibuat berbeda. Dia akan menjadi variabel bebasnya. Faktor lain seperti ini namanya faktor konsentrasi. Ini kalau dia granul, serbuk gitu ya, atau bongkahan, itu namanya faktor luas permukaan. Jadi untuk konsentrasi dan luas permukaan, oh itu masih ada katalis ya. Itu harus dibuat sama. Supaya faktor yang diamati cuma fokus ke suhu aja. Ya jadi tinggal cari aja mana yang konsentrasi, luas permukaan, dan katalis yang sama, tapi suhu beda. Misalnya cek nomor opsi A. 1 dan 3, ayo cek 1 dan 3. Konsentrasi sama. Luas permukaan, ini sama nih wujudnya, granul. Nah, suhu beda nih. Katalisnya sama. Udah langsung dapat jawabannya yang A. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nanti mau mengetahui faktor pengaruh si konsentrasi. Jadi luas permukaan, suhu, katalis sama, konsentrasi beda. Dan seterusnya begitu. Oke, sampai nomor 10, 11 sampai 12 saya lanjut di part atau video berikutnya. Sampai jumpa ya.